Selamat malam kawan-kawan. Di sini saya akan sedikit bercerita atau berbagi pengalaman saya membeli koloni dari luar daerah. Pertama-tama, kalau dulu itu saya membeli koloni dari luar daerah, saya itu mempertanyakan yang pastinya adalah vegetasi, teman-teman. Apakah vegetasi di tempat saya mau membeli koloni itu terdapat jenis-jenis bunga yang sama yang saya jadikan vegetasi di rumah saya. Karena seandainya saya mendatangkan koloni itu dari luar daerah, itu akan cepat beradaptasinya di sini di tempatnya saya, karena sudah terbiasa dengan bunga-bunga yang ada di sana, misalnya seperti bunga AMP, kaliandra, atau jenis-jenis bunga yang lain. Itu harus kita pertanyakan, teman-teman, kalau kita mau membeli koloni itu dari luar daerah. Yang kedua, kita harus mempertanyakan suhu cuacanya di sana, berapa derajat di daerahnya di sana, sehingga kita bisa menyamakan untuk di daerahnya kita di sini. Seumpama di sana 30, kalau tempat kita sekitar 29, itu beranilah teman-teman, biar tidak terlalu jauh perbandingannya, karena itu juga mempengaruhi. Seandainya di tempat kita membeli itu cuacanya sangat panas, tapi di daerahnya kita dingin, itu sangat akan mempengaruhi untuk keberlangsungan koloni atau perkembangan koloni kita, teman-teman. Kita harus mempertanyakan itu, dan kita jangan pernah bosan atau enggan lah untuk mempertanyakan itu, teman-teman, karena itu untuk keberlangsungan koloninya kita ini. Tapi lebih banyak sih, teman-teman, kalau teman-teman memang di daerahnya Jawa, seandainya teman-teman mau memelihara jenis itama, mending teman-teman carilah itama Jawa, biar perkembangannya lebih cepat dan adaptasinya pun akan lebih cepat, teman-teman, karena tidak begitu terpengaruh oleh lingkungan ataupun dari iklim itu sendiri. Seandainya teman-teman itu di daerahnya memang daerah Lampung, teman-teman bisa mencari itama Lampung, karena itu akan lebih cepat perkembangannya, teman-teman. Teman-teman bisa mempertanyakan juga apakah koloni itu memang sudah dipelihara, tidak didatangkan langsung dari hutan, sehingga kalau memang udah dipelihara itu akan lebih cepat lagi perkembangannya, teman-teman. Apalagi di daerahnya dia ternak itu yang kita mau membeli itu terdapat jenis-jenis bunga yang sama seperti yang kita tanam di tempatnya kita, itu akan lebih mempermudah lagi, teman-teman, untuk perkembangan koloni kita ke depan. Intinya, teman-teman, jangan takut untuk bertanya kepada penjualnya. Kita memang harus benar-benar memperhatikan semuanya lah untuk mengantisipasi kegagalan, teman-teman, karena itu dari pengalaman saya, dan saya pernah mendatangkan atau membeli itama Jawa. Akhirnya di sini bagus perkembangannya, teman-teman, di tempatnya saya, karena saya dulu memang mempertanyakan seperti itu, apakah ada jenis-jenis bunga yang saya tanam, yang saya jadikan vegetasi tempatnya dia, dan juga cuacanya, iklimnya itu berapa derajat, memang saya pertanyakan tuh, teman-teman, sehingga untuk kedepannya koloni itu cepat beradaptasi. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya bagi buat teman-teman yang mau berternak lebah trigona. Intinya kita harus selalu sabar dan selalu belajar. Di sini saya juga masih pemula, teman-teman. Ini adalah pengalaman saya sendiri. Saya sharing kepada teman-teman, mudah-mudahan ini bisa berbagi dan untuk mengantisipasi kegagalan teman-teman juga.
kalau memang sama di darahnya kita mau membeli itu dan di darahnya kita beranilah kita untuk membeli teman-teman, apalagi jenis-jenis bunga yang di sana dan di darahnya kita juga itu sudah ada, jadi aman lah teman-teman, cepat koloninya bisa beradaptasi. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya bagi karena di sini saya juga masih belajar. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Buat teman-teman selalu semangat, intinya kita harus selalu sabar teman-teman, menikmati jalani prosesnya karena lebah itu butuh beradaptasi, apalagi kita mendatangkan dari luar daerah ke daerahnya lain, itu membutuhkan adaptasi juga teman-teman. Intinya kita harus sabar dan selalu sediakan vegetasi, terutama jenis-jenis bunga yang memang berbunga sepanjang musim atau berbunga terus menerus itu teman-teman, seperti bunga air mata pengantin, jenis bunga Batavia, jenis bunga Beteberry, itu adalah salah satu jenis-jenis bunga yang memang sangat rajin teman-teman. Apalagi kita mau berternak di lahan yang sudah padat penduduk ataupun di lahan yang perkotaan, itu memang kita harus memperhatikan vegetasinya teman-teman, dan jenis-jenis bunganya memang harus kita perhatikan karena berternak lebah trigona itu gampang-gampang susah teman-teman, memang harus kita perhatikan vegetasinya. Intinya kita harus sabar dan selalu belajar, selalu bersyukurlah kalau memang di habitatnya kita alamnya masih bagus, masih terjaga, dan tumbuh-tumbuhan pun masih banyak, itu lebih diuntungkan teman-teman, karena kita membuat vegetasinya jadinya lebih sedikit. Kalau kita memang daerah perkotaan yang memang sudah sempit, kita harus menyediakan benar-benar vegetasinya, apalagi kita mau mendatangkan koloni dari luar daerahnya kita harus memang benar sabar merawatnya dan membutuhkan proses teman-teman. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya bagi. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Sukses selalu buat semua pencinta lebah trigona.